Baik, kita akan membahas gagasan utama sebuah paragraf. Setidaknya ada 5 istilah lain yang bersinonim dengan istilah gagasan utama, yakni gagasan pokok, ide sentral, masalah utama, dan pokok bahasan. Gagasan utama ini merupakan inti dari kalimat utama atau kalimat topik, sehingga yang perlu kita cari pertama kali adalah kalimat utamanya. Nah, ciri kalimat utama adalah kalimat yang paling umum dan penting dalam sebuah paragraf. Dikatakan paling umum karena kalimat lainnya menjelaskan atau merujuk pada kalimat tersebut. Disebut penting karena tanpa kalimat itu, kalimat yang lain tidak bisa berdiri sendiri. Kita bisa bandingkan terlebih dahulu kalimat pertama dan terakhir. Setelah itu kita tentukan mana kalimat yang paling umum dan penting. Lalu pastikan juga kalimat-kalimat lainnya. Hal ini karena jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya terbagi menjadi 4. Pertama, paragraf deduktif, yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif, yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Ketiga, paragraf ineratif, yang kalimat utamanya ada di tengah paragraf, bukan di kalimat pertama atau terakhir. Dan keempat, paragraf deskriptif dan naratif, yang kalimat utamanya tersebar di seluruh paragraf. Untuk paragraf naratif agak jarang ditemukan dalam soal-soal SBMPTN. Nah, setelah menentukan kalimat utama, carilah inti kalimat tersebut. Inti sebuah kalimat ada pada subjek dan predikatnya, serta objek bila perlu. Sekarang perhatikan teks berikut. Silakan jeda video ini untuk baca dan menerapkan tips tadi secara mandiri. Apakah ide pokok paragraf tersebut? Kalau kita bandingkan semua kalimatnya, sepertinya kalimat utama ada pada kalimat 1 ya. Nah, sekarang kita lihat opsi jawabannya. A. Aksi donor darah dapat berdampak pada peningkatan persediaan darah PMI. Nah, ini nggak sesuai dengan kalimat pertama ya. Yang B, untuk meningkatkan persediaan darah, donor darah harus menjadi gaya hidup. Nah, B ini dari kalimat ke-1 dan juga ditambah kalimat ke-7 dan seterusnya. Kalau kita teliti, inti kalimat yang B ini sesuai dengan kalimat 1 ya, yaitu subjeknya donor darah, predikatnya harus menjadi, dan objeknya gaya hidup. Nah, ini sama dengan yang ada di kalimat 1. Kita lihat dulu yang C. Saat ini persediaan darah di PMI masih jauh dari target WHO. Nah, ini disebutkan di kalimat 7 dan kalimat 8. Yang D, dari kalimat 2, dari para mahasiswa diharapkan mengganti aksi demonstrasi mereka dengan aksi donor darah. Ini kita ambil dari kalimat kedua dan kalimat ketiga. Yang E, persediaan darah di PMI saat ini hanya mencukupi untuk kebutuhan 2 hari. Nah, ini sesuai dengan kalimat ke-7. Jadi, ide pokok paragraf ini adalah yang B, untuk meningkatkan persediaan darah, donor darah harus menjadi gaya hidup.